Sobat Podcast, kami punya sesuatu yang istimewa untuk kalian. Nantikan podcast baru kami yang akan segera hadir. So, jangan kemana-mana, tetap dengarkan sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our podcast. Bersama saya Siti Asia yang akan menemani pembicaraan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Nah, untuk sebelum kita memasuki acara, bolehkah dari para tamu untuk memperkenalkan terlebih dahulu? Halo semuanya. Nama saya Hafiz Baramantia. Saya di sini sebagai wali murid. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syakil Khairunis Sanadin. Di sini saya sebagai guru bimbingan konseling. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aswan Fasya Rahmani. Di sini sebagai guru di kelas. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relate dalam kehidupan kita, yaitu kecanduan gadget. Nah, di sini saya akan menanya kepada narasumber yang sudah datang pada hari ini. Kak, gimana sih tanggapan Anda dalam fenomena tersebut? Oke. Baik, menurut saya, dari perspektif saya ya, tentang fenomena kecanduan gadget dan juga media sosial, khususnya yang terjadi pada anak-anak muda saat ini. Tentunya saya sebagai orang tua merasakan bagaimana fenomena tersebut tuh benar-benar menjadi kekhawatiran dan juga keresahan tersendiri bagi orang tua. Yang mana tentunya kita di sini harus menemukan solusinya bersama-sama, yaitu bagaimana cara mengatasi fenomena ini, yaitu fenomena kecanduan gadget dan juga media sosial yang tentunya pasti banyak sekali negatifnya ya bagi kita dan juga anak-anak kita. Maka dari itu mungkin saya harap pada podcast kali ini kita bersama-sama bisa menemukan solusinya. Mungkin seperti itu. Baik, menurut saya fenomena kecanduan gadget itu masalah yang semakin umum ya di kalangan remaja ataupun anak-anak. Nah, penyebab utamanya yaitu banyak kalangan remaja ataupun anak-anak yang mempergunakan gadget sehingga menjadi kecanduan gadget. Dan mungkin juga ada faktor lain seperti dari dalam keluarganya, seperti orang tua yang kurang perhatian terhadap anak sehingga anak menjadi kecanduan gadget. Dia lebih tertarik dengan dunia gadget itu sendiri. Oke, menurut saya sebagai guru ya, fenomena ini tuh sangat sangat meresahkan gitu ya bagi untuk saya sebagai guru, karena ketika saya mengajar itu anak-anak itu sangat tidak fokus terhadap belajarnya. Karena kenapa? Anak-anak itu pikirannya itu pasti ada di HP gitu ya. Ketika mereka udah kecanduan dalam artian negatif gitu ya, itu anak-anak itu tidak fokus dalam belajar. Kenapa? Karena pikiran mereka ya itu tadi terpikir oleh HP, mungkin konten-konten mereka yang sering mereka lihat gitu. Jadi saya sebagai guru ya, ini buat saya sangat meresahkan sih jujur. Nah, tadi tanggapan dari narasumber kita. Sekarang saya mau tanya lagi nih, bagaimana efek kecanduan gadget dan media sosial pada anak? Oke, saya di sini berbicara sebagai orang tua ya. Di rumah, jujur saja saya juga memiliki anak yang mana memiliki gejala tersebut, yaitu kecanduan gadget dan juga media sosial. Tentu saja yang saya perhatikan dan juga yang saya amati, anak ini tuh memiliki banyak sekali perubahan, dan perubahan ini tidak ada satupun yang bersifat positif, rata-rata itu negatif. Salah satunya adalah ya karena kecanduan gadget tersebut, ya anak saya di rumah itu kurang berinteraksi dengan saya di rumah. Kalau misalnya anak saya datang ke rumah, saya tanya tadi ketika di sekolah itu belajar apa aja, kemudian
ya gimana harinya di sekolah, anak tersebut menjawab ya gitu aja lah, kemudian langsung nyelonong masuk ke kamarnya, dan hal pertama yang dilakukan pasti adalah kembali membuka HP-nya. Ya kan, itu tentu saja merupakan indikasi bahwa anak tersebut tuh sebenarnya memang sudah kecanduan gadget. Nah, kemudian juga sebenarnya ada laporan juga dari sekolah, dari pihak sekolah, dari gurunya, bahwa anak saya juga di sekolah interaksi sosialnya juga kurang bagus, ya. Yang mungkin kalau dari perspektif saya, dari pendapat saya pribadi, itu mungkin merupakan efek ya, atau pengaruh negatif daripada kecanduan gadget tersebut. Nah, tentu saja bukan hanya itu, di satu sisi juga nilai prestasi akademik anak saya itu menurun. Kalau ketika waktu masih kelas 1, kelas 2, ketika anak saya itu masih belum kecanduan gadget seperti sekarang, itu kalau saya boleh jujur, itu nilai akademiknya itu bagus, ya, prestasinya juga bagus. Tetapi seiring ketika sudah naik kelas 3, 4, dan sekarang udah kelas 5, yang mana sekarang udah benar-benar kecanduan gadget dan juga media sosial, anak saya justru malah prestasinya yang menurun. Nah, dan tentu itu saya sebagai orang tua sangat menyayangkan hal tersebut, dan juga saya khawatir ya, karena bagaimanapun nanti ke depannya itu tidak akan membawakan hal yang baik bagi saya maupun juga bagi anak saya. Mungkin seperti itu. Oke, tadi efek kecanduan gadget dan media sosial oleh tanggapan orang tua. Nah, lalu apa sih Kak penyebabnya? Baik, mungkin ada beberapa penyebab dari kecanduan gadget, yaitu salah satunya mudahnya akses, karena aksesnya mudah dijangkau dan terjangkau. Yang kedua, ada konten yang menarik, seperti aplikasi dan game yang mempunyai daya tariknya masing-masing. Yang ketiga, kurangnya pengawasan orang tua, seperti lalainya komunikasi antara orang tua dan anak. Dan yang terakhir itu tekanan sosial. Jadi anak itu ngerasa harus banget gitu mempunyai gadget, karena mereka ngerasa harus biar gak ketinggalan informasi buat memudahkan berkomunikasi dengan teman-temannya. Jadi kesimpulan dari kecanduan gadget itu yaitu FOMO. Oh, berarti fear of missing out ya. Ya. Jadi anak tersebut sebenarnya kayak takut ketinggalan tren, dan juga takut ketinggalan hal-hal ataupun informasi yang ada di internet, sehingga menyebabkan anak tersebut tuh jadi kecanduan gitu ya. Oh, betul sekali, benar sih, benar pendapat Anda. Oke, terima kasih Kak. Oke, baik. Tadi penyebabnya ya. Sekarang saya mau nanya lagi nih. Manajemen pengelolaan kelas apa yang seharusnya untuk mengatasi, dan apa solusinya menurut Anda? Oke, baik. Kalau kita bicara tentang solusi, ya kalau kami di kelas itu, di sekolah ya, sebagai guru itu melakukan 2 tahapan. Ya, yang pertama itu model preventif, yang kedua model kuratif. Yang preventif ini adalah model yang ketika si anak ini artinya mencegah si anak sebelum kecanduan main HP atau gadget itu ya. Nah, apa sih yang bisa kita lakuin ketika model preventif ini? Ketika model preventif ini kita bisa melakukan aturan ya, atau membuat aturan atau kesepakatan di awal bahwasanya HP itu hanya digunakan ketika mencari referensi gitu dalam suatu pembelajaran, atau hanya dipakai ketika si anak boleh untuk kayak belajar based learning deep ya, deep based learning. Nah, itu pokoknya. Nah, kedua itu model kuratif. Model kuratif ini itu adalah ketika si anak udah terdistraksi, bahwasanya si anak ini udah kecanduan gitu. Nah, kita itu bisa ngelakuin apa sih? Nah, ada
ketika si anak ini udah kecanduan gitu, kita bisa melakukan pendekatan personal. Artinya kita bisa ajak ngobrol bareng si anaknya. Jadi kita bisa cari solusi bareng gitu. Si anak ini kenapa? Misalkan kita tanya, kamu kenapa sih akhir-akhir ini sering main HP gitu? Kenapa sih kamu kayak gitu gitu? Jadi kita di sini tuh mencari solusi gitu. Tidak melalui tidak menghukum si anak. Artinya kita melakukan pendampingan bersama si anak gitu. Mungkin itu sih untuk solusinya gitu ya. Oke, wah, gak kerasa ya, kita udah di akhir episode saja. Nah, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan ilmu-ilmu. Semoga manfaat bagi kita semua ya. Amin. Amin. Oke, dari pembahasan tadi, gadget memang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan kita harus bisa mengatur waktu dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Oleh karena itu, rekan-rekan saya mengajak Anda, yuk mulai dari sekarang kita coba batasi layar dan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang nyata di sekitar kita. Mungkin itu saja dari podcast kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, Komen subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel kita agar channel kita bisa memberikan lebih banyak konten yang bersifat edukatif kepada kalian semua. Dan yang paling penting, jangan lupa tersenyum. Bye-bye.